Seorang pria nekan bahan peledak sampai tipis banget, terus dipotong-potong kecil bentuknya kayak permen karet, lalu dibungkus pakai aluminium foil biar kelihatan asli. Abis itu dia ambil sebatang rokok dari bungkusnya, masukin kabel detonator ke dalamnya, dikasih tanda, dan ditambahin tracker kecil. Dia juga nyemprot krim anti hiu ke dalam wadah bulat, terus dia cari buronan yang mukanya mirip sama dia, lalu nyamarin wajahnya biar sama persis kayak foto si kriminal itu. Dia sengaja keluar ke jalan dan bikin polisi kepancing emosi. Pas polisi maksa dia berlutut, dia dengan sengaja nunjukkan identitas palsunya. Alhasil, dia dikirim ke penjara lepas pantai. Waktu pemeriksaan, sipir lihat tato di wajahnya dan gak curiga apa-apa. Bungkus rokok sama permen karetnya juga dicek, tapi nggak nemu hal mencurigakan. Jadi dia bisa bawa barang-barangnya masuk. Di dalam penjara, dia nemuin target yang mau dihabisi, tapi targetnya selalu dijagain bodyguard dan rutin olahraga tiap hari. Seorang napi lain ngasih tahu kalau ada orang lain juga yang pengen bunuh target itu. Dia sempat lihat belati yang diam-diam dipindah-pindahin, dan dia ingat kalau terakhir ada di tangan pria gemuk. Pas jam makan, dia sengaja bikin ricu dengan dorong-dorong orang, lalu nyolong belati dari si pria gemuk tadi. Suatu hari waktu target lagi olahraga, tiba-tiba ada orang nyerang mau bunuh dia. Pria ini langsung lempar belatinya dan malah nyelamatin si target. Targetnya jadi berterima kasih dan ngajak dia makan di kamar. Sipir nganter dia ke kamar target. Di dalam, target lagi bikin ramuan kesehatan dari berbagai macam herbal. Pria itu lihat ada botol anggur yang isinya ular dan dia langsung kepikiran rencana. Dia ambil tongkat kayu, nyekap target dari belakang, lalu nahan dia ke arah jendela. Mukanya ditutup pakai handuk sampai targetnya pingsan karena kehabisan napas. Setelah itu dia campur bubuk obat dengan air dan masukin ke mulut target yang lagi nggak sadar. Targetnya langsung kejang-kejang kesakitan. Bodyguard di luar dengar suara dan nanya ada apa. Dengan santai dia bilang target lagi berdoa. Para penjaga ngintip sebentar, gak lihat hal aneh, lalu pergi. Gak lama kemudian dia keluar kamar dengan santai. Tapi setelah itu sipir sadar ada yang gak beres dan mulai nyari penyerangnya. Dia jalan melawan arus kerumunan sampai ke tembok. Cepet-cepet dia keluarin permen karet peledaknya, digulung jadi bola, lalu dipaksa masuk ke lubang kecil di tembok. Kabel detonator dari rokok ditarik dan disulut. Lewat kamera sipir akhirnya lihat dia. Dengan cepat dia nelen tracker kecil tadi, lepas baju, lalu balurin seluruh tubuhnya dengan krim anti hiu. Tepat saat penjaga makin dekat, permen karetnya meledak. Dia ambil tongkat kayu, gedein lubang di tembok, merangkak keluar, lalu loncat dari tebing setinggi 100 meter ke laut di bawahnya.